yang tadinya orang tua di rumah, anak-anak di rumah, dengan pemilihan ini pada satu waktu, satu hari saja itu mereka dipaksa keluar untuk menuju ke TPS dan lain sebagainya, dan mereka adalah orang-orang yang sangat rentan terhadap infeksi virus ini. Sehingga sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa urgensi antara pilkada, di mana kita untuk menghadirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang tinggi dari masyarakat, diperhadapkan dengan ancaman pandemik COVID-19 ini adalah nyata, dan tentu yang sangat berbahaya adalah masyarakat dan warga kita di daerah ini. Nah, kalau kita lihat lokal Gorontalo, Pak Hadi, berdasarkan perhitungan reproduksi efektif dirilis oleh teman-teman Crisis Center UNG, kita di posisi 21 Juli ini itu di 1,5. Artinya penularan di Provinsi Gorontalo ini masih tetap terjadi. Di Gorontalo Utara saja yang sudah 0,5, yang sudah zero, dinyatakan zero, tapi kita masih ada 0,58 potensi penularan di daerah Gorontalo. Apalagi ini tidak ditunjang dengan skala pemeriksaan baik rapid test maupun swab test yang masif. Saya kira masih di bawah rasio rata-rata nasional pemeriksaan yang dilakukan di Gorontalo. Sehingga kalaupun RT kita rendah, itu tidak menjamin bahwa penularan di daerah, di wilayah Gorontalo ini benar-benar telah bisa terkendali. Saya kira itu, Bung Hadi, beberapa komentar saya. Terima kasih. Ya, memang harusnya ada regulasi yang memang harus tegas, apalagi secara detail mengatur apabila pada tahapan pilkada penyebarannya misalnya rasionya RT misalnya 1 atau 2 sekian sudah harus dihentikan, biar penyelenggara itu juga ada standar untuk bisa menghentikan tahapan pilkada. Menurut Anda, Pak Tajim? Ya, saya kira sudah harus regulasi yang desain regulasi penyelenggaraannya yang lebih implementatif dilakukan, ya sudah harus seperti itu. Sudah harus dituangkan indikator-indikator pada saat mana penyelenggara sudah harus menghentikan. Sehingga tidak perlu rapat lagi dan lain sebagainya. Begitu dirilis misalnya oleh gugus tugas, misalnya Provinsi Gorontalo itu eskalasinya naik, yang dibuktikan dengan misalnya naiknya rasio RT, misalnya di atas 2, lalu kemudian eskalasi harian kasus COVID-nya naik terus, tidak pernah landai dan seterusnya, itu kan bisa langsung dihentikan oleh penyelenggara. Tetapi saya kira kan ini regulasinya harus diatur di tingkat pusat. Ya, tentu teman-teman Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, ini kan sebetulnya operator saja dari ketentuan yang didesain di tingkat pusat. Dan saya kira ini wajib kita perjuangkan, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita itu menjadi korban. Saya khawatir juga teman-teman penyelenggara dengan APD yang sangat minim dan sangat minim di Dinas Kesehatan saja yang sudah APD-nya level 3, begitu menangani kasus COVID juga mereka terpapar. Nah, kita yang punya antibodi yang cukup bagus, imunitas kita cukup baik, ya COVID itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kemudian penyelenggara ada yang sudah tua-tua, lalu kemudian juga mendatangi yang tua, ini bisa lebih bahaya, Pak Hadi. Sehingga saya kira perlu diatur protokol yang lebih tegas, dan tentu KPU kita sendiri banyak instrumen negara harusnya ikut untuk menentukan bahwa desain pilkada di tengah pandemik ini harus benar-benar efektif. Dan harapan kita yang paling penting adalah jangan sampai partisipasi warga ini menurun, dan itu justru menurut saya sangat tidak efektif, tidak efisien, buang-buang anggaran, karena legitimasi pemimpin daerah itu sangat berada jauh di bawah 50%. Dan itu juga
saya kira tidak baik untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Saya justru lebih berharap ya kita perpanjang saja, atau ya PLT saja selama 1 tahun sambil kita melihat kondisi yang betul-betul normal. Secara nasional kita masih sangat tinggi, terus meningkat. Hari ini mungkin sudah atas 50.000, artinya sedang naik. Tetapi ya, saya kira nggak masalah kalaupun kita lakukan persiapan tahapannya, tetapi ya juga kita perlu hitung tahapan-tahapan yang dilewati yang harus diulang lagi ketika tahapan ini diulang. Apalagi ada instrumen yang sudah disediakan dan sebagainya. Artinya anggarannya bisa berlipat-lipat, efisiensi tentu menjadi tidak terkendali, efektivitasnya juga sangat rendah. Saya kira itu Pak Hadi.